Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat sampai dengan hari ini. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zulfa Yeni dengan nomor induk mahasiswa 1807025019. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko imbal hasil. Risiko imbal hasil atau rate of return risk adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan LJK kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima LJK dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga LJK. Resiko imbal hasil menurut Peraturan BI tentang penerapan manajemen risiko bank syariah dan UUS adalah risiko yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah. Karena terjadi perubahan imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Risiko imbal hasil ini akan berkonsekuensi kepada risiko penarikan dana yang merupakan bagian dari spektrum risiko bisnis. Risiko ini terjadi akibat ketatnya tekanan yang dihadapi bank syariah dari bank konvensional sebagai kompetitornya. Ketika nasabah bank syariah merasa keuntungan atau profit mereka lebih rendah akibat sistem bagi hasil, maka nasabah bank syariah akan beralih ke konvensional yang tingkat imbal hasilnya atau returnnya lebih tinggi. Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank syariah. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternal seperti naiknya return yang ditawarkan bank lain. Yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang profil risiko. Berdasarkan Peraturan BI nomor 12/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan unit usaha syariah, yang dimaksud dengan risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadinya perubahan tingkat bagi hasil yang ditetapkan bank dari penyaluran dana dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga. Risiko ini muncul akibat adanya perubahan perilaku nasabah DPK yang dipengaruhi oleh perubahan ekspektasi atas tingkat bagi hasil bank yang diberikan. Perubahan ekspektasi ini dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya penurunan dari saham bank syariah atau penurunan nilai risiko kecukupan modal. Sedangkan faktor eksternalnya seperti naiknya imbal hasil yang ditawarkan bank syariah atau naiknya tingkat suku bunga yang ditawarkan bank konvensional. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar risiko imbal hasil. Peraturan BI nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum untuk mengatur masing-masing bank menerapkan manajemen risiko sebagai upaya meningkatkan efektivitas prudensial banking.
Adapun mitigasi risiko dalam hal ini adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak suatu risiko tersebut. Strategi yang dapat diambil itu dapat berupa yang pertama, menghindar. Beberapa risiko tidak layak untuk diambil. Itu kegiatan tersebut merupakan bagian dari bisnis inti, maka harus dicari cara untuk melakukan hal-hal yang bisa terhindar atau meminimalisir risiko. Yang kedua itu diterima atau diserap. Jika risikonya rendah, terima risiko itu sebagai biaya bisnis. Bank bisa mencadangkan dana kontingensi atau membuat rencana untuk meminimalisir risiko. Yang ketiga itu ada transfer. Transfer risiko adalah proses mentransfer setiap kerugian kepada pihak ketiga seperti menggunakan jasa asuransi. Yang keempat itu ada kontrol. Kontrol merupakan prosedur untuk mencegah terjadinya atau mendeteksi risiko bila sesuatu sudah terjadi. Yang keempat itu saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko imbal hasil. Bank syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk identifikasi dan pengukuran faktor yang bisa meningkatkan risiko imbal hasil ini. Ketika dilakukan kalkulasi tingkat pengembalian, bank syariah harus memakai metode gapping untuk alokasi posisi ke dalam tim band untuk membagi jatuh tempo dalam tanggal repricing. Tingkat aset yang tetap dan mengembang oleh bank syariah harus diklarifikasi sesuai dengan tanggal piutangnya, karena kembalian piutang ini mempresentasikan dana investasi mudharabah secara langsung dan memiliki keuntungan pemilikan dari aset. Harus kas yang aktual mengidentifikasikan GAP pada tim band yang ada, mempengaruhi kembalian pada periode itu, bergantung dari kompleksitas dan sifat dari operasi usaha. Bank syariah dapat menggunakan teknik dari simple GAP sampai simulasi yang mahir. Untuk pendekatan yang digunakan dapat diterima di estimasi pada periode pendapatan masa depan. Keberagamannya dan pendapat akan memberikan hasil pada beragam tingkat kembalian yang diharapkan oleh nasabah mudharabah. Proses pengukuran adalah penting untuk melihat potensi ancaman yang ada dan material serta dapat memberikan dampak pada posisi neraca. Bank syariah akan memastikan apakah mereka memahami karakteristik yang berbeda dari posisi neracanya pada mata uang yang berbeda di mana mereka beroperasi. Bank syariah harus menghitung jatuh tempo behavioral kontraktual dari transaksi dalam penilaian eksposur risiko ini, yang dalam konteks lingkungan di mana mereka beroperasi dan perubahan kondisi pasar memberikan rebat pada beberapa transaksi. Bank syariah harus mampu menggunakan teknik neraca untuk meminimalisir eksposur menggunakan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama itu ada menentukan rasio laba pada masa depan dibandingkan dengan ekspektasi kondisi pasar. Yang kedua itu ada menggunakan instrumen baru yang sesuai dengan syariah. Yang ketiga itu ada menerbitkan sekuritasi tranches yang sesuai dengan aset yang diizinkan dalam ketentuan syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsekuensi risiko imbal hasil. Konsekuensi dari imbal hasil adalah risiko displaced komersial. Bank syariah mungkin berada di bawah tekanan untuk membayar kembalian di atas rata-rata dari tingkat pendapatan yang dibiayai dari dana pemegang rekening investasi bagi hasil yang kinerja asetnya bekerja di bawah pesaing.
Bank syariah dapat memutuskan untuk menggunakan bagian haknya untuk membagi seluruh share dan mudorib untuk menguntungkan pemegang rekening investasi sebagai keputusan komersil. Dasar dari itu perlu ditentukan dan didefinisikan secara jelas dan prosedurnya disetujui oleh direksi. Profit Equalization Reserves atau PER menurut The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI adalah sebagian dari pendapatan kotor dari pendapatan murabahah yang dikeluarkan sebelum mengalokasikannya ke bagian mudorib dengan tujuan untuk memberikan return atau hasil yang lebih merata kepada pemilik rekening dengan pemegang saham. Sementara itu, Investment Risk Reserve atau IRR adalah sebagian dari pendapatan investor yang disesuaikan dengan cara mengurangi bagian dari pendapatan mudorib yang bertujuan untuk menutupi kerugian pada masa yang akan datang pada investasi yang dibiayai dengan skema pembiayaan berbentuk bagi hasil. Untuk mitigasi resiko displayed komersial, bank syariah perlu mempertimbangkan dan memelihara serta menginformasikan pertimbangan level saldo dari PER yang tepat. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.